yang sudah membantu Tante Ami, ya, juga guru yang sudah selesai makannya, sudah tidak ada kegiatan lagi, boleh maju ke depan mendampingi murid-muridnya. Oke. Puji Tuhan. Di tahun 2026 ini, awal ini, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan sudah memberi kekuatan, sudah memberi kesehatan, Tuhan sudah memberikan kita bisa melewati ya tahun 2025. Baik ada suka maupun duka, baik itu ada pencobaan, baik itu ada kesukaan, berkat, itu anugerah Tuhan ya. Ya, kita berdoa sama-sama. Kita akan nyanyikan, kita akan nyanyikan Bapak Kosmu baik. Kita akan melihat kebaikan Tuhan 2025. Dan kita pun akan ya merasakan juga di tahun 2026 ini akan merasakan kebaikan Tuhan juga. Yang penting kita lepas sama Tuhan. Mau? Haleluya Yesus.
Yang mau menaikkan syukur kepada Tuhan. Serahkan hidup kami di tahun 2026. Menoleh Tuhan, betapa besar Tuhan kasih-Mu yang luar biasa Tuhan, melingkupi kami Tuhan. Suka duka Tuhan terjadi, karena ada Engkau Yesus, kami bisa melewatinya. Dan tahun 2026 ini Tuhan, kami akan terus Tuhan mau dipimpin oleh Roh-Mu ya Tuhan. Di sepanjang hidupku bersama-sama di sepanjang hidupku. Tuhan, besar setia-Mu di sepanjang hidup kami. Kami percaya Tuhan, di tahun 2026 ini kami akan merasakan juga besar setia-Mu kepada kami. Asal kami mau lurus, hidup benar di hadapan Engkau, dan mau diolah terus menjadi emas yang murni. Biarlah kami terus Tuhan boleh bersama Engkau. Kami percaya Yesus, hanya Engkau-lah satu-satunya Allah kami yang sanggup menolong hidup kami. Kami serahkan Tuhan ibadah kami pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kami semua. Haleluya. Yang mau diberkati oleh Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Bolehkah kita jadi satu di tengah-tengah gitu ya? Ya, boleh. Terima kasih. Luar biasa ya. Yuk kita jadi satu di tengah-tengah. Kasihnya Tuhan itu tidak berkesudahan, luar biasa. Dan selalu baru. Beberapa program baru aja, tapi setiap hari, setiap detik kasihnya itu tidak berkesudahan. Karena kasih setianya Tuhan itu luar biasa. Siapa yang merasakan bahwa kasihnya Tuhan itu tidak berkesudahan? Haleluya. Ya, jangan semuanya boleh bagi diri. Kita puji lagi. Dia ada berkesudahan. Haleluya.
yang berkesudahan yang setia untuk yang merasakan kasih setianya Tuhan Yesus luar biasa, yang merasakan kasih sayang dulu sama kanan kirinya, kasihnya luar biasa, kasihnya Tuhan Yesus luar biasa, puji Tuhan. Sampai 100 orang. Haleluya. Sebaik-baik itu ditunjukkannya kasih setianya yang berjalan, yang memperlukan Silakan duduk. Siapa yang merasakan kasihnya Tuhan Yesus luar biasa di sepanjang tahun 2005 sampai
akhir ya, data 2006 itu berkali lagi. Ada yang mau saksi? Atau lewat yang bisa sini dulu. Silakan dokter. Ya. Biasanya mau saksi ya. Hadiah apa yang sampai itu kan hitam ya, LCD-nya kena. Terus kan di baru. Nah, tanggal 1 tuh di baru. Terus kemarin itu tahu-tahu kok nggak nyala ya, kan kartunya kan bahasanya nggak nyala. Nah, terus kita pergi ya, pertama ke Grafari, lanjut kira itu kartunya, terus ternyata oh bukan ini karena HP-nya gitu. Terus pergi kembali ke toko itu ya. Nah, terus di toko tuh bilang gini, oh ini nggak apa HP-nya gitu. Ini harus kembali ke itu kartunya ya. Terus loh, kita ini sudah datang ke sana. Terus, ya tapi ini kok nggak bisa. Terus gini aja katanya orangnya, pergi ke service center ya. Jadi tante pergi ke itu BTC. Nah, ke sana dilihat sama orangnya, loh, oh ini ya, sudah ditukar-tukar tempatnya ya. Emang kalau di yang SIM 1 itu kartu satunya nggak bisa nyala ya. Kok di telepon terus telepon nggak bisa. Saya sama suami bingung, ini apa ya? HP baru kok ini. Terus tante bilang, ini apa? Berarti harus diganti yang baru kayak gitu ya. Tante bilang, ya enggak, ini harus diperbaiki. Tante mikir gini, HP baru kok diperbaiki. Terus malah orangnya bilang gini, yang saya sama, ini harus istilahnya dikembalikan ke pertama ya. Nah, seperti istilahnya gitu ya. Terus jadi harus kan ini kan hilang semua, kata bilang ini kan hilang semua, soalnya kan jadi pindah dari HP lama ke yang baru ini. Iya, gini aja, waktu dipindah itu sudah dibersihkan kan dari yang lama ya. Kita hilang pas dibersihkan apa masih ada ya. Terus satu ini disuruh terus satu komit lagi, masa ulang lagi balik lagi apa ya. Terus itu sampai mantap. Terus ya HP lamanya itu hilang, takutnya tidak dibersihkan kembali ke apa itu ya istilahnya. Nanti ini hilang semua ya. Terus HP-nya kita ambil, ini tak pulang aja. Nah, pulang di BDC itu jangan terus ya. Bisa ambil keputusan untuk harus ya mau bilang harus diminta oleh orang-orang itu ya. Terus waktu sampai sana yang lain bukan orang ini, kan ada orang lain. Tapi padahal sih percaya sama orang ini ya. Kok misalnya ke orang lain, ceritanya itu kan balik dulu ya, cerita lagi gini ya. Terus sampai bilang itu kesana. Terus kita terus kesana. Habis itu kita bilang, Pak, ini yang SIM 1 ini tidak bisa dipakai, ditukar-tukar ya kok tidak bisa. Yang bisa cuma satu. Dia orangnya langsung dilihat gini, nyala anak-anak. Jadi apa gini? Bersyukur ya tadi kasih ujian beres ya. Kalau nggak ujian beres tapi itu kembali ke bapak itu ya. Tapi puji Tuhan ya, Tuhan itu baik ya. Tahu-tahu bisa nyala terus tak tanya itu. Tapi ini kok cepat ya, nggak sampai 2 menit langsung
Jadi kok langsung nemukan itu. Dia bilang, oh ini soalnya tidak dinyalakan itu apa, yang SIM satunya ini tidak dinyalakan. Terus oh ya puji Tuhan ya, bersyukur mana. Nah kita ini sudah mulai pagi keluar sampai jam 3 keliling-keliling ini untuk membetulkan HP tante ya. Tapi terima kasih ya, nggak jadi di install baru ya, apa dihilangkan ya, karena semua ini ya tante berangkat sama om itu juga berdoa itu ini apa ya, HP baru kok sudah nggak nyala ya waktu di rumah itu. Ternyata cuma di sama orang itu sudah nyala. Iya sudah coba begitu nyala semua. Ini semua pertolongan Tuhan ya. Terima kasih Tuhan sudah tolong. Ada lagi yang Tuhan tolong? Ada lagi? Ya. Tante Lina berkat. Puji Tuhan, Tante Lina ada. Silakan nonton. Berkatnya banyak. Puji Tuhan ya, kalau kira-kira saat bulan lalu sampai itu setiap pagi itu kan jam 4 itu kan sudah bangun. Terus waktu bangun itu kan mesti ke dapur gitu ya, ke dapur soalnya kan nanti buat anak-anak makan gitu. Nah ini sudah bolak-balik naik turun tangga, ini sudah berbalik ke dapur itu ya. Tapi waktu itu kan dari rumah makan itu ke dapur itu kan sudah ada resepnya. Ternyata waktu pembantu bangun jam 5, nanti ini gak tahu kalau resep itu diambil. Resepnya diambil terus itu masih ada airnya banyak. Jadi tante nggak ngerti, langsung jalan cek semua gitu. Langsung orang sorotan. Tapi puji Tuhan ya, seandainya enggak Tuhan tolong dia, kalau yang tante itu karena ketika ini undang-undangan itu persis di kondisi itu, tapi Tuhan itu sudah tolong ya, sehingga tante sorotan itu nggak apa-apa. Cuma ibu jarinya kaki itu sakit, terus sampai hari ini itu masih kayak apa enak gitu. Tapi puji Tuhan tante gak kena apa-apa, Tuhan sudah topang semuanya. Amin. Ya, puji Tuhan ya. Yuk, coba lagi. Banyak ini berkatnya tahun 2025 ini. Tante Kapita, ayo dapat berkat banyak ini. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ini kan saya sedang liburan. Ya, kalau saya di rumah saja itu kan ya bosan lah ya. Terus pada saat itu saya kepingin pergi ke beberapa tempat. Nah, masalahnya bapak itu liburnya kan tidak banyak kan. Bapak itu liburnya cuma tanggal merah. Jadi kalau saya kan guru banyak kan liburnya. Pada saat tanggal mereka itu juga saya itu lagi lomba di luar kota. Jadi kan tidak mungkin kan kalau pergi cuman saya mama sama papa, pasti nggak mungkin kan. Nah, akhirnya kemarin itu enggak, ya cuma ke Pandaan ke satu tempat gitu ya. Tapi kayak saya merasa kok liburan cuma gini ya. Terus saya bilang Tuhan aku pengen liburan Tuhan. Saya ngomong, saya pengen ke Malang Tuhan. Terus tiba-tiba kemarin, ya Jumat kemarin itu, nah saya tiba-tiba telepon mama saya, mau ke Malang? Saya sempat tanya ke beberapa teman dekat saya, ayo ke Malang dia bilang nggak bisa gini. Terus ya udah saya pikir nggak ke Malang nggak apa-apa, sudah saya paskan. Terus tiba-tiba ya itu hari Jumat di telepon, besok ke Malang, ayo kalau mau dari sini nanti
kita menang bareng ya. Ya saya kaget dan saya kayak oke, sangat berterima kasih sama Tuhan gitu ya. Dan bonusnya saya kemarin tidak mengeluarkan uang, jadi sama tante saya dibayarin sudah, aku udah usah bayar, cuma 1 orang aja, udah usah, saya mau bayar itu udah boleh. Ya Tuhan kasih itu komplit ya, nggak cuma kemalangnya, kan biayanya semuanya itu dikasih Tuhan, Tuhan. Luar biasa ya. Pengen liburan Tuhan tolong ya. Tante Dewi juga ya. Tante Dewi mau saksi juga ya. Akhir tahun itu Tante Dewi itu banyak yang harus Tante Dewi kerjakan ya. Baik itu di sekolah tempat kerja Tante Dewi harus selesai admin semua ya. Administrasi, revisi, laporan keuangan, laporan kegiatan, laporan itu bukan sekali dan Tante Dewi harus bereskan ya. Puji Tuhan beres. Habis itu laporan PPS harus beres, laporan apa Natal di sekolah juga harus beres, Natal guru, Natal Carol, terus apa banyak kegiatan Tante Dewi itu mikir Tuhan. Tante Dewi itu juga pengen liburan Tuhan ya. Tante Dewi itu pengen libur gitu ya. Apa namanya, tapi masih ada Natal PS, Natal keluarga sama ibunya Tante Dewi sama adiknya Tante Dewi harus bisa bantu. Itu juga teman-temannya Tante Dewi yang dulu pengen pergi juga. Jadi semuanya itu Tuhan itu atur gitu, sampai semuanya udah selesai. Akhirnya Tuhan itu kasih Tante Dewi kesempatan. Biasanya Tante Dewi itu kalau tanggal 25 itu nggak bisa pergi kemana-mana, soalnya Tante Dewi harus kumpul sama keluarganya Tante Dewi, sama keluarganya adiknya Tante Dewi, sama besannya, sama mama mertuanya Tante Dewi. Dulu itu kan kalau ulang tahun tuh 25 Desember, jadi Tante Dewi harus sibuk ngurus saudara-saudara semua yang datang ke rumahnya Tante Dewi karena mama mertuanya Tante Dewi ulang tahun. Jadi keluarga besarnya mama mertuanya Tante Dewi itu ngumpul di rumahnya Tante Dewi. Jadi harus makan ya, semuanya segala macam. Nah, Tante Dewi itu pengennya libur ya. Ternyata tiba-tiba ada satu rekan pelayanan di tempat ini bilang, ada berkat, kamu mau nggak ini? Tante Dewi mau nggak? Nek mau, ayo ini ada orang yang nggak jadi ikut Bible camp gitu ya. Tapi cuma satunya Tante Dewi bayar ya. Terus Tante Dewi nggak tahu ya apa, biasanya Tante Dewi itu nggak mau ikut gitu. Tiba-tiba Tante Dewi sama semuanya Tante Dewi bilang, ya pergi nggak? Ya harus nggak apa-apa pergi. Puji Tuhan. Akhirnya tanggal 25, 26, 27 Tante Dewi bisa ikut Bible camp. Dan di sana Tante Dewi merasakan berkatnya Tuhan ya. Tante Dewi bisa mengikuti camp dengan sukacita, juga bisa melayani di sekolah minggunya gitu ya, lucu-lucu anak-anaknya. Terus ada campnya itu ada pos-posnya, pokoknya Tante Dewi senang sekali. Terus juga ada rekreasinya, jadi tidak seperti camp-camp biasanya gereja pindah, tapi ini beda ya, acaranya beda. Puji Tuhan ya. Terus setelah itu Tante Dewi baru bisa menyenangkan orang tuanya Tante Dewi. Ini belum ajak pergi gitu ya, senang ya. Dia bilang, wih kayak ini apa di surga gitu. Saya bilang, enggak, ini cuma di dunia, nanti di surga lebih indah lagi. Terus akhirnya Tante Dewi bereskan semua tugas Tante Dewi, dan nah akhirnya besok tiba saatnya Tante Dewi kerja lagi. Besok sudah kerja lagi. Tapi puji Tuhan, segala sesuatu Tante Dewi bersyukur dan berkati dalam segala hal itu ya. Mungkin ada lagi yang mau saksi, silakan. Puji Tuhan, silakan. Mama, jadi mamanya anak-anak yang luar biasa. Ya, puji Tuhan. Gini, kesaksian sedikit. Ini kejadiannya sekitar 2 minggu lalu gitu loh. Saya ke pasar naik sepeda. Terus tiba-tiba di jalan tuh ketemu gulungan kecil. Saya nggak tahu, terambil aja terlalu lucu gitu saya. Jadi buka ternyata uang tapi 5.000 gitu kan, kecil gitu ya.
tapi bingung mau kasih ke siapa kan di jalan, mau ke masa saya tanya satu-satu gitu, nggak mungkin. Ya udah akhirnya saya masukkan dompet, saya ke pasar. Setelah itu pulang biasa aja. Ternyata waktu sampai rumah tuh rasa kok kayak apa ya, itu tuh udah kembaliin gitu loh. Tapi kembaliin kemana kan nggak? Masalahnya kan di pasar jalan gitu. Terus sudah ya udah nggak terlalu pedulikan gitu. Terus habis itu besoknya ayo ke pasar lagi gitu. Padahal nggak ada ke pasar lagi, sudah ke pasar gitu. Ngapain? Males lah gitu, males lah. Dan itu suara apa ya? Terus aja gitu, ayo ke pasar terus gitu ya. Akhirnya sudah kalah. Besoknya saya ke pasar lagi. Terus ini keserahkan ke siapa gitu, kasih ke ibu-ibu katanya. Jadi kan pasar itu ada beberapa standar, kasih ke ibu itu. Saya kasih ibu ini ada uang satu. Oh iya, itu kemarin ada anak kecil cari uang gitu. Jadi apa ya, kesaksian kecil berarti itu cukup mengesankan dalam saya, karena hal kecil, nilai uangnya kecil memang nggak seberapa nilai, tapi itu apa ya, mungkin buat anak kecil itu berharga gitu loh, mungkin uang jajannya apa yang jatuh. Ya itu sih untung ya, walaupun dari kecil kita tuh harus dengerin apa kata Tuhan gitu. Tuhan suruh apa jangan pernah ngeles gitu. Ya terima kasih, sekian. Puji Tuhan ya, luar biasa. Ada lagi banyak sebetulnya. Om Yohan, ayo Om Yohan, banyak berkatnya ini. Ada lagi. Sehat, puji Tuhan loh. Tante Audrey hari ini tak bikin tidak datang, tapi begitu datang besok, puji Tuhan senang di sini. Tante Audrey ini sakit sebetulnya tante ya, tapi Tuhan tolong beri kekuatan kesehatan untuk Tante Audrey ya. Om Joni, kayak atau Vivi, ada lagi mungkin nanti apa istrinya sekarang suaminya. Saya apresiasi kalau sudah luar biasa dahsyat ya. Mungkin semua sudah tahu di sini, terutama keluarga suami, bagaimana karena kita waktu tahun 2025 itu hal yang sulit dalam hidup saya, dalam perjalanan hidup saya. Tapi disitulah juga bisa kita berada di tengah, disitulah kita bisa melihat bahwa Tuhan itu luar biasa dalam kehidupannya. Karena kalau kita tidak mengalami suatu masalah atau persoalan, kita nggak tahu kita itu punya Tuhan itu yang luar biasa atau enggak. Tapi lewat persoalan dan masalah kita itu, di situ kita melihat bahwa Tuhan itu benar-benar bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup. Nah, itu yang saya lihat ya. Dan yang luar biasanya, saya ingin percaya kita juga tahun 2002 ini, saya juga ucapin selamat tahun juga semuanya ya. Saya juga tahun 2002 ini pasti kehidupan kita jauh lebih baik dan berjalan Tuhan semakin luar biasa. Dan sekarang itu hal yang tidak pernah saya pikirkan, pernah saya sangka yang luar biasa banget. Dan saya juga nggak menyangka kalau walaupun saya punya atasan itu, punya bos itu sebenarnya nggak kenal sama saya, tapi saya percaya itu juga semua karena Tuhan ya. Kepercayaannya dia sama saya tuh luar biasa banget. Bahkan dia tuh 100% semua apa yang ada di Surabaya ini dia serahkan semua sama saya. Bahkan jumlahnya itu nggak kecil ya, jumlahnya tuh MM-an ya. Tapi dia betul-betul mempercayakan semua apapun itu ke saya. Nah, saya percaya semua itu bukan karena orang atau bukan karena manusia ya, tapi karena Tuhan yang mempertemukan dan Tuhan yang membuka jalan. Saya bilang kalau Tuhan sudah mau buka jalan buat kita, maka apapun yang kita tidak pernah pikirkan, tidak pernah kita bayangkan, itu bisa Tuhan berikan buat kita. Dan saya juga mohon supaya
juga doa yang tadi semuanya ada di sini. Dalam kerjaan saya juga saya tetap bisa selalu memberikan kepercayaan apa yang sudah Tuhan berikan buat saya. Saya juga ketemu sama ada materi juga saya bilangnya memang benar ya, kalau pohon itu semakin besar itu anginnya itu akan semakin kencang. Nah itu saja yang jadi kesimpulan saya juga sekali lagi saya berterima kasih buat semua guru-guru semua yang terlibat selama saya dalam masa kesulitan, gak pernah berhentinya berdoa buat saya. Tuhan memberkati semuanya. Ya. Iya, kalau di dalam Tuhan Yesus itu meskipun ya kita ini manusia ini banyak masalahnya. Saya percaya ya, tidak ada orang tuh yang sekarang tidak punya masalah, pasti punya masalah, ya. Tapi untungnya kita punya Yesus. Itu loh, cuma itu loh. Kalau kita punya Yesus itu meskipun ada masalah, kita ini sih ada air, ya, damai. Ya, sebab itu serahkan semuanya sama Tuhan Yesus, pasti beres. Kabeh. Yuk, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Banyak masalah, yang terjadi pasti, janganlah takut dan dendam, bersama Yesus kita ada. Hidup di menghadapi masalah, hidup pasti, janganlah takut dan dendam, bersama Yesus kita ada. Tidak ada satu tempat di dunia ini ada masalahnya. Masalah ada yang takut, ada yang merasa gentar, ada yang tidak punya teman, ada yang sudah dewasa, ya papa mama yang bebas, tapi masih ada masalahnya. Tapi kita ada Tuhan Yesus di hidup kita, pasti ada mujizatnya. Amin. Mau bantu papa mama kita. Kalau mama kita lagi sedih, lagi ada masalah, kita berdoa buat papa mama kita. Oke? Iya. Yang penting ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus. Meskipun itu ada masalah, ada Yesus, ada
Yuk, Tante Dewi beri kesempatan, boleh silakan duduk. Kita beri persembahan pada Tuhan. Kita pujikan kuat-kuat yang terkuat. Ya, karena waktunya sudah mau firman Tuhan, kita pujikan Ku terhubung denganmu. Ya, Tante Dewi udah semuanya boleh bangkit berdiri.
tua murid maupun guru-guru, biarlah di tahun 2026 ini kita terus mau melekat kepada Tuhan. Kalau hidup kita ini selalu melekat sama Tuhan, pasti semuanya indah. Kita serahkan semua hidup kita kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah menolong kita, menyertai kita di tahun 2025, kami percaya tahun 2026 Tuhan juga akan menyertai kita dan mengasihi kita. Asal yang penting nomor satu, kita mau dekat sama Tuhan, cinta sama Tuhan. Sejak kecil kalian belajar cinta Tuhan, bukan cinta HP-nya, bukan cinta mainannya, bukan cinta apapun yang ada di dunia ini, tapi jika anak-anak lekat sama Tuhan, pasti kalian semakin tidak di hadapan Tuhan. Kita pujikan Tuhan, aku mau melekat kepada Engkau. Sebab itu Tuhan, biarlah putra Tuhan selalu terhubung dengan Engkau, suka berdoa, suka ke sekolah minggu, suka baca firman Tuhan, suka mendapat orang tua, bagi teman-teman di sekolah dan dimanapun kita berada. Biarlah kita selalu mau dipimpin oleh suara Tuhan, yang memperlakukan kepada Tuhan semua tangan, berkata kepada Tuhan. Tante tenang berdoa bagi kita semua. Tuhan, kiranya Tuhan berkati kita semua di awal tahun 2026. S2 berkati oleh Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan
percaya pemeliharaan kasih kami. Kalau kami sudah melewati 1 tahun berlalu Tuhan, kami merasakan penderitaan Tuhan, kami merasakan Tuhan kau tidak pernah meninggalkan hidup kami. Terima kasih Bapak Sang Surga. Kami juga Tuhan percaya mulai dari awal tahun 2026 sampai ke akhir tahun 2026, Tuhan juga akan memelihara kami, baik rohani kami, baik jasmani kami. Tuhan yang memelihara supaya kami tetap Tuhan di dalam kekuasaan yang sangat Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Ya, setiap hari kami Tuhan, kami senantiasa bersyukur kepada Engkau karena kami punya Bapa yang peduli atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak dalam surga. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati Tuhan setiap kami, berkati Tuhan hamba-Mu yang berkati firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati Tuhan hamba-Mu sudah memberikan mujizat kemudahan pakai kehidupan mereka. Tuhan menjadi saluran berkat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan pertengahan Tuhan bagian ini sampai akhirnya dalam pimpinan tangan kuasa Roh Kudus-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon semua doa ini. Amin. Tuhan silakan duduk. Minta tolong guru-guru boleh maju ke depan. Ya, boleh maju ke depan. Boleh mendampingi murid-muridnya juga. Kita ketemu lagi. Ya puji Tuhan. Ya, ini boleh geser. Yang sebelah kirinya satu dari sebelah sini. Satu aja kita jadi satu. Puji Tuhan ya. Hari ini mengawali awal tahun 2026, kita SN2 boleh terus mau hiduplah rencana Tuhan. Mau? Ya. Sekarang aku akan sampaikan sama Om Joni. Silakan Om Joni. Jangan berat. Selamat anak-anak, selamat tahun baru. Kita kurang 391 hari untuk masuk ke tahun 2027. Pernah? Boleh anak-anak kita semua berdoa sama Tuhan. Bimbinglah daku ya Tuhan, di sepanjang jalan hidupku, firman kakek firman-Mu bagaikan sulur, agar ku selesai di sepanjang jalan, di sepanjang jalan yang firman-Mu bagaikan sulur, firman-Mu bagaikan sulur, akan ku sesati jalan, aku tak sesati jalan. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus memimpinku, dengan Yesus menolongku, ajakku dengan Yesus memimpinku, dengan
Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus memimpinku, dengan Yesus menolong aku, dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus menopangku, dengan Yesus menopangku, bukan jaga. Dengan Yesus menopangku, bukan jaga. Dengan Yesus menopangku, bukan jaga. Sekali dengan Yesus. Dengan Yesus menopangku, bukan jaga. Haleluya, 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 mintalah ayat sama Tuhan, mintalah pimpinan Tuhan, mintalah penyertaan Tuhan. Karena ada mungkin punya satu janji yang benar-benar dari tahun ini. Mungkin anak-anak mau melakukan hal baik yang lain, mau menambah kebaikan-kebaikan, mau dapat ayat. Berdoalah sama Tuhan, berdoalah sama Tuhan. Tuhan dengar, berdoalah sama Tuhan. Tuhan, di tahun 2026 kami mau berjalan bersama Tuhan. Kami mau Tuhan menyertai kami, kami mau Tuhan memimpin kami. Pimpinlah kami Tuhan, beserta kami berjalan bersama kami saat kami memasuki tahun ini dengan Tuhan. Apapun anak-anak naikkan sama Tuhan, apapun anak-anak butuhkan naikkan sama Tuhan. Mungkin butuh kesembuhan, mungkin butuh kepandaian, butuh kesabaran, minta sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua berkata, amin. Silakan berdiri, anak-anak. Selamat tahun baru di tahun 2026. Boleh slide-nya selanjutnya. Oke, siapa yang bersedia membaca Yesaya 41 ayat 10? Ada yang bersedia? Yesaya 41 ayat 10. Firman Tuhan berkata, karena aku dan ada yang mau membacakan? Ada yang mau membacakan? Ya, silakan Nabi. Yesaya 41 ayat 10. Silakan Nabi. Ada yang mau membacakan? Siapa? Oke, Nabi baca Nabi. Yesaya 41 ayat 10. Ayat 10.
Iya, Tuhan menyertai kita. Tuhan menyertai kita ya. Oke, selanjutnya anak-anak, ada hal yang baik yang kita bisa belajar sama-sama dari Yosua. Kita akan dengarkan hanya 20 menit, jadi anak-anak konsentrasi, anak-anak dengarkan dengan baik. Di Yosua 1 ayat 9, silakan Arselia baca ya. Yosua 1 ayat 9. Yosua 1 ayat 9. Nah, oke, Tuhan aku akan dan bukan mati. Jadi ceritanya ini, satu kali Musa ini diutus Tuhan untuk masuk ke tanah Kanaan. Tanah Kanaan limpah dengan apa? Susu dan madu. Susu itu membuat pertumbuhan, madu membuat mata cari, matanya lebih terang lagi. Dipindahkan. Pertanyaan saya, kenapa kok Kanaan? Saya tidak punya jawabannya. Kenapa kok Kanaan? Saya tidak punya jawabannya. Saya lagi cari-cari, ternyata Kanaan itu apakah satu tempat yang bagus dan lain sebagainya, saya nggak tahu. Tapi ada yang baik. Ini prinsipnya persis, boleh tenang ya, prinsipnya persis seperti waktu kita ini mau pindah ke surga. Persis yang sekarang kita di dunia, satu kali kita pindah ke surga. Satu kali sebelumnya bahasa Israel di mana? Mesir. Pindah mana? Melewati apa? Iya, nggak enak di padang gurun. Setelah itu melewati apa untuk masuk ke ini? Ke Yosua, peristiwa Yosua itu gambarnya itu harus melewati sungai Yordan. Apa yang terjadi di sungai Yordan? Jadi ceritanya imam-imam itu bawa tabu Tuhan. Imam-imam itu seperti guru-guru sekolah minggu kalian, bawa tabu Tuhan, bawa anak-anak yang dekat sama Tuhan. Terus kemudian Yosua ini ditugasi untuk menjadi sebagai pemimpin. Nah, coba setidaknya boleh ditambahkan pemimpin. Jadi ada satu hal yang bagus. Yosua 1 ayat 1 minta tolong lebih bacanya. Nanti kita kasih aja. Oke, Yosua 1 ayat 1 ada hal yang baik yang kita bisa pelajari bersama-sama. Ya. Oke. Jadi waktu itu saya disuruh pindah untuk bahasa Israel pergi kemana? Nah, singkat cerita, akhirnya Musa mati. Bisa jadi guru-guru kalian berangkat terlebih dahulu, kemudian anak sebagai pemimpin. Lanjutkan ada Bibi. Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Oke, anak-anak, Yosua ini sebagai satu orang yang bisa menerangi sebuah bangsa. Bangsa ini bisa ada sesosok pemimpin yang nama itu Musa meninggal. Nah, setelah itu Yosua diutus tiga. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ya, jadi kayak gini, terang sekali Yosua ini sebagai kayak pemimpinnya. Ingat lagi jadi perjanjian saat malam ada yang terang saat malam. Nah, posisinya seperti itu. Aku juga dalam hidup ini
adalah sebagai penerusnya Musa. Kalau dikatakan saya pemimpin itu coba di dalam semua. Saya ini pemimpin. Nanti kita bersama ya. Saya ini pemimpin. Anak-anak itu pemimpin itu sebabnya di kelas bako anak-anak sudah tak dititip pesan kalian sebagai penerus. Kalian sebagai penerus kenapa? Karena kita dulu juga dituntut orang. Di Papua itu ada satu misionaris yang datang ke sana sehingga Papua bisa menjadi Tuhan Yesus. Di satu daerah ada orang yang percaya karena ada orang yang cerita. Dulu saya di sekolah minggu hari Sabtu itu jam 3 sore dan tempat sampingnya itu saya cuma pulang sekali saya di sekolah minggu karena ada yang ngajari. Nah sekarang kalian diajari one day kalian akan jadi penerus-penerusnya. Nah, saya ini pemimpin. Aja Anda pilih. Dari padang gurun dan pulau Libanon yang sebelahnya itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang sampai ke laut besar di sebelah matahari berpengaruh. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Oke. Jadi Tuhan itu ngasih janji sama kita. Coba lihat sini semua, ayo konsentrasi. Cuma 20 menit kok, saya 20 menit. Jadi kita yang dibawa persis seperti waktu bangsa Israel mau masuk ke Kanaan. Kita di dunia ini di Surabaya ini satu kali akan pindah ke sorga. Persis peristiwanya ini persis. Nah, Yosua ini diutus sebagai penerusnya Musa memasuki tanah Kanaan yang limpah dengan susu dan madu. Jadi Yosua ini sebagai pemimpin, anak-anak juga sebagai pemimpin. Sampai di sini anak-anak bisa paham ya. Kemudian dia diutus untuk menyeberangi sungai Yordan. Tapi di situ ada imam yang lagi bawa tabut. Saat imamnya masuk ke sungai tersebut, terbelah. Coba baca. Airnya itu bisa berhenti. Airnya itu bisa sebagai kayak benda. Ini terjadi seperti yang tadi Tante Obi bilang di laut Tengah, lautnya terbelah 2 kali terjadi. Jadi ini ceritanya benar-benar Tuhan ingin kita dapat cerita ini dan kita bisa mengerti. Lanjut slide selanjutnya. Jadi Yosua ini diutus untuk menggantikan Musa menyeberangi sungai Yordan. Dibuatkan jalan. Kalau kita melewati sungai, itu kayak kita itu dibasuh supaya bersih. Kemarin saya ke Putih, di situ kemarinnya becek, wah jelek semua. Saya lewat air saya bersihkan, jadi bersih. Hidup kita jadi bersih. Karena ada tabut Tuhan, karena ada yang mimpin kalian, karena ada yang nolong kalian, maka sungai itu jadi terbelah. Dibuatkan jalan enak. Kalau sudah ada jalannya enak. Waktu di Putih kan beda semua. Saya sudah pilih kardus karton supaya mereka tidak becek tidak. Terus kemudian Tuhan itu perlu hadir di dalam hidup kita. Jangan sampai Tuhan itu kita abaikan. Selanjutnya lah, jangan sampai Tuhan di nomor 2 kan. Itu. Di situ ada satu peristiwa lagi. Itu apa tembok? Iya. Muternya berapa kali? Berapa kali muternya? Selama berapa hari? 6 hari diputeri sekali. Hari ke-7 diputeri berapa kali? Itu cerita tentang ketaatan. Kita diajar untuk setia suami itu taat. Kita dengan firman Tuhan itu kita taat. Terus kemudian tembok Yeriko itu membuat kota itu aman, membuat apa ya, dilindungi dari musuh. Itu tembok membatasi orang keluar masuk, terus kemudian juga memberikan rasa aman, kemudian bisa menunjukkan kekuatan tembok itu. Tapi tembok itu itu tidak. Ada orang yang sangat sombong, kerjaan dari satu kali perusahaannya tutup, saat perusahaannya tutup dia jadi
tidak ada apa. Saat dia kaya raya, dia tidak berbagi, tapi dia sombong dan sebagainya, akhirnya kekayaannya bisa habis. Entah pada pasar, apapun juga itu bisa kita pahami. Jangan kita berharap sama tembok, karena tembok itu jangan selanjutnya. Tembok yang kita punya ini karena kemenangan, kesuksesan, kepintaran. Aku pintar, aku cantik loh, tapi ingat loh, harus kena penyakit. Apalagi kalau rusak semuanya. Apalagi kalau kecelakaan, repot dan jalan itu. Jadi kita tidak bisa sombong. Gue ini ya, tidak bisa sombong. Kedudukan kita ini sama di mata Tuhan. Semua ini berkatnya Tuhan. Kita bisa sehat itu berkatnya Tuhan. Kita sakit itu juga berkatnya Tuhan. Supaya kita dekat sama Tuhan. Kita mengalami kondisi yang tidak enak. Contoh kondisi yang tidak enak itu seperti enak. Dia berapa tahun di mana ini di sungai selama setahun dia sendirian hanya di tepi sungai dan turun. Setahun dia menambahkan imannya. Karena dia siapa kemudian dan dia itu begini, kalau mau ya nggak mau masuk masina loh. Kalau bisa sih kayak semua sakit dari dan apa mestinya, tapi dia memang tidak. Dia masuk ya, situasinya. Dia masuk ya, dan dia mengalami itu dan dia masuk luar biasa. Dari teman-teman buat pasangan dia sampai saat itu masuk kemana? Nah, dia masuk dan berarti apa yang ada di sana ada orang. Kalau orang makan sate biasanya atau makan sate biasanya rambutnya kalau sate ya ini tidak ada yang terbakar sama sekali, tidak ada yang gosong, tidak ada. Kemudian jauh juga jadi terang rasanya itu kurang lampu, kurang coba kalau kalian lihat sakit mah orang kali ini dimatikan, tidak dibuang dari sini. Ini punya fungsi sendiri dan harus bisa orang itu dalam jadi sebuah bangsa. Musa itu kan sebuah bangsa, kemudian kita juga sebagai terang buat bangsa. Jadi kita tidak berharap sama tembok yang merupakan kekuatan adanya, kemudian kita bersandar hanya satu. Kalau saya waktu sakit sebenarnya enggak sakit ngomong ya, maafin aku enggak nyambangi sudah diwakili sama tante. Sakit enak enggak? Cuma berdarah enggak enak. Saya juga enak cuma berdarah. Waktu itu saya pikir saya dulu nyambangi saya dulu seperti Yonatan itu harus pulang dari sakit sudah meninggal langsung saya sendiri. Terus saya apa cuma saya kondisinya dulu. Akhirnya 5 hari saya dirawat enak, saya harus mati. Saya seseorang sakit itu tidak mungkin itu ya. Tidak ada orang yang ingin di kemoterapi. Nah, saya kembali mau di kemoterapi. Ya, dia tanya sana sini, yang satu harus diamputasi masektomi, yang satu masih pakai terapi. Nah, tapi ya bisa dilakukan. Selanjutnya ini sungai harus dilewati. Artinya dia harus mengalahkan rekor 37 Israel itu berubah setiap mencuri barang-barang yang ada di sana,
yang diputuskan sama Tuhan, yaitu itu tidak boleh, kita tidak boleh mencuri yang ada di dunia ini, mencuri apapun yang ada di dunia ini, yaitu tidak hanya apa yang diputuskan oleh Tuhan, hanya tidak boleh bicara. Kalau Yosua dapat AI diserahkan itu strategi perang. Jadi bangsa Israel jadi dua dan makanya satu bagian tertentu karena apa yang tadi dan kota Ai di tengahnya. Dia masuk yang di utara mendekati, kemudian orang Ai itu mengejar semua ngejar sehingga kota Ai ini lumpuh, tidak. Akhirnya bangsa Israel yang di belakangnya yang diserahkan coba ini tinggal 10 menit. Setelah itu dia yang di bagian selatan menjarah, membakar orang yang itu orang yang dia semua. Saya kenapa pasti saya dapat jawabannya. Kita tidak boleh ngomong dengan dunia. Sulit ya, kalau kita bilang sulit ya sulit. Contoh ya, ada satu orang itu ini saya ada orang yang mendalam. Nah, ada orang tuh gemuk, dia berkembang, dia bisa urus lagi, urus apa, slim lagi enak seperti orang itu, kita geraknya lincah. Kalau kita terlalu gemuk, ya itu tergantung kemauannya kita. Dia mau melewati atau enggak. Soalnya sebagian besar bangsa Israel tidak melewati. Sebagian mati mana ada hanya orang-orang generasi selanjutnya yang masuk ke tanah Kanaan. Selanjutnya Yosua mengadakan banyak problem. Saya cuma mendapatkan jawaban kenapa kok perang. Ya karena kita harus memerangi ya kedagingannya kita, jangan sampai kita mencuri keindahannya di dunia ini seperti yang dijanjikan sama waktu di Tuhan Yesus itu ya di atas gunung semua publik itu kita harus perang. Selanjutnya nah Tuhan itu akan memberikan kita kekuatan. Misalnya boleh maju ke depannya ayat, saya sudah mempersiapkan ayat-ayat ini. Nah ayat-ayat ini kalian berdoa dulu sama Tuhan. Ayat ini setiap ayat beda. Semua ayat-ayat ini memang menjadikan jawaban buat anak-anak semua ya. Jadi anak-anak berdoa, terus kemudian minta buka satu gitu ya, buka satu ayat ini bisa menjadikan kekuatan. Ada orang yang mau bunuh diri, saat dia mau bunuh diri, dia memakai gereja terlebih dahulu. Ayatnya dari bunuh diri. Jadi apa itu? Bagi saya, ayo kita berdoa. Tangan kalian genggam naik ke atas. Tuhan, saya mau mengambil satu ayat. Biarlah ayat ini yang menjadi tema dalam hidup saya memasuki berbulan bersama dengan Tuhan. Biarlah ayat ini betul-betul menjadi rema menjadi jawaban berlangsung di dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak sambil berdoa, sambil minta sama Tuhan, siapa berdoa Tuhan segala perkara dapat ku. Ada orang yang mengalami cacat, ada orang yang mengalami kesulitan, ada orang yang mengalami hal apapun yang tidak enak, ada orang yang mengalami kesulitan, ada peristiwa satu orang itu harus berjalan dengan tangannya untuk mikul mangga, terus kemudian dia harus berjalan berkilo-kilometer untuk bisa menyambung hidup karena orang tuanya cacat atau sakit, dia pun catat. Makanya hidupnya, tapi dia betul-betul jadi orang yang kuat. Dalam Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat bertemu di dalam Dia yang memberi
kekurangan. Selanjutnya, slide selanjutnya. Oke, namanya Tuhan adalah pembantu akan kekurangan aku. Ayo semua berkata 1, 2, 3. Tuhan adalah pembalaku takkan kekurangan aku. Sekali lagi ya, Tuhan adalah pembalaku takkan. Oke, coba slide-nya di pencet B. 1, 2, 3. Sekali lagi. Oke, nyalakan di slide-nya. Nah, Yosua ini kebaikan satu bangsa loh. Satu bangsa ini dipimpin sama Yosua sehingga bisa memenangkan masuk ke tanah Kanaan. Ada juga yang tidak percaya sama Tuhan. Nah, anak-anak akan tak bagi kertas hal baik apa yang anak-anak akan lakukan di tahun 2026. Anak-anak boleh tempel di situ, tulis di situ, terus kemudian anak-anak kalau misalnya ayatnya bagus, anak-anak tempelkan juga boleh. Anak-anak mau bakalan juga boleh. Ada 1 atau 2 orang yang ingin cerita tentang ayat itu dan ayat itu benar-benar sangat menguatkan saya. Ada 1, 2 orang. Ada yang mau cerita? Tidak ada. Oke, tidak ada apa-apa. Anak-anak coba tulis di situ. Mau warna apa? Di situ ada spidol. Silakan. Anak-anak siapa yang mau tulis hal baik apa yang anak lakukan di tahun 2026? Anak-anak di situ sudah ada spidol, di situ ada isolasi, di situ ada tulis nama kalian. Anak-anak tulis nama, aku mau tidak marahan gitu ya. Saya suka memberi. Saya apapun juga. Satu kali ini cerita terakhir. Satu kali ada seorang guru berkata gini sama Om Joni. Om, saya ini ada satu proyek dan singkat cerita saya membutuhkan uang dan saya ditulungi sama seseorang. Saya tanya sama guru tersebut, Anda tidak takut Anda sendiri kekurangan minta itu? Yang luar biasa. Selanjutnya bro, sis. Nah, saat kita mau memasuki tahun 2026, kita masuk dengan iman karena Tuhan menyertai kita sejak hari. Yang sudah silakan mau tulis di belakang, silakan mau tulis pulpen, silakan. Boleh dibantu, silakan ke belakang terus ditempelkan ya. Di situ sudah ada isolasinya. Saya kasih waktu cuma 5 menit. Setelah itu nanti sudah ditempel, nanti kita akan berdoa bersama-sama. Saya serahkan ke Tante Dewi ya. Silakan, hal baik apa yang ingin anak-anak lakukan sama Tuhan di tahun 2020. Di belakang ada spidol, ada spidol, ada ballpoint, sudah siap. Hal baik apa yang anak-anak ingin lakukan? Anak-anak mungkin mau tulis, saya mau seperti Yosua, boleh. Ingat ya, anak-anak adalah seorang pemimpin yang akan melanjutkan masuk ke tanah Kanaan atau surga. Oke, silakan ditulis ya. Saya kembalikan ke Tante Dewi. Ya, silakan ditulis ya. Tuhan, aku tahun ini mau taat sama mama bapakku. Tuhan, aku mau
mengasihi mereka, aku mau mendoakan orang tuaku, boleh. Aku mau jadi anak yang jujur, boleh. Terserah ya, tulis ya. Janji kalian kalau sudah boleh ditempelkan di belakang. Nanti tanya sama Om Joni sebelah mana, gitu ya. Oke, kalau sudah minta tolong Tante Ami mana? Tante Ami sama Tante Kuelan sama Tante Vivi minta tolong konsumsinya bisa ditaruh di depan. Sudah semuanya boleh diletakkan di belakang, ditempel di belakang ke Om Joni yang sudah. Yang spaghetti aja yang ditaruh di depan ya. Yang lainnya yang diketus mungkin Tante Ami, Tante Kuelan, silakan boleh. Ya, silakan diletakkan di depan aja. Terima kasih. Mungkin ada aku atau apa juga bisa diletakkan di depan. Foto simple yang sini aja. Sudah, kalau sudah menulisnya kita akan berdoa sama-sama untuk mengakhiri ibadah kita. Silakan ditempel. Semuanya sudah nempel? Sudah nulis, sudah nempel, silakan boleh kembali ke tempatnya. Kalau Stephen ada aqua ya? Nggak ada ya? Oke. Kalau sudah boleh kembali lagi. Sudah semuanya yang sudah boleh kembali lagi kita berdoa. Setelah berdoa, acaranya yang pertama setelah berdoa kita akan tukar poin ya. Semua anak tadi sudah dapat poin kan? Nah, tukar poin boleh pilih nanti di belakang ya. Setelah berdoa ya. Setelah berdoa sudah semuanya? Puji Tuhan, puji Tuhan. Yuk semuanya boleh berdoa dulu, tutup poinnya nanti. Tante Ami tolong ditutup dulu tutup poinnya. Kita mau berdoa dulu. Yuk kita mau bersyukur sama Tuhan Yesus buat acara hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, syukur terima kasih Tuhan kami
boleh memuji memuliakan Engkau, bahkan kami boleh dapat firman Tuhan. Kami mau jadi pemimpin secara rohani dalam hidup kami. Kami mau buang segala dosa, segala kesombongan, segala yang tidak baik. Apapun itu Tuhan, kami mau belajar jadi pemimpin dalam hidup kami sendiri. Boleh memimpin supaya kami terus hidup dipimpin oleh Tuhan Yesus. Kami tidak mau membawa diri kami jatuh dalam dosa, tidak mau bohong lagi, tidak mau malas lagi, tidak mau segala sesuatu yang tidak baik lagi. Tetapi kami mau belajar terus jadi pemimpin dalam hidup saya, jadi anak yang luar biasa. Jadi berkat buat orang tua, buat teman-teman, buat orang-orang di sekitar kami, dan dimanapun kami berada. Berkati Tuhan Om Joni yang sudah menyampaikan firman-Mu. Berkati kami semua, baik anak-anak yang masih kecil maupun yang sudah remaja, bahkan sudah dewasa. Juga kami orang tua murid, Tuhan berkati dengan berkat limpah dari Engkau yang sudah mengirim anak-anaknya di tempat ini. Berkati juga Tuhan untuk guru-guru yang sudah setia melayani Engkau. Biarlah tahun 2026 ini kami semakin hari semakin melekat akan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan seluruh doa dan ucapan syukur kami ini hanya di dalam tangan-Mu. Yang percaya, yang mau berkata oleh Tuhan senantiasa sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Nah, yuk kita mau foto dulu bersama di depan, ya. Kita foto bersama. Setelah itu kita tutup poin ya, guys ya. Jadi yang anak-anak boleh di depan sini, ya. Yang masih kecil di sini depan, ya. Sama mamanya boleh. Kalau yang agak besar boleh di tengah, yang paling besar boleh di belakang, gurunya di belakang. Oke, silakan ya kita sama-sama di sini. Nah, hebat. Ya, semuanya boleh di depan. Silakan duduk saja. Ya, duduk semuanya yuk. Kita foto bersama. Sini, If dulu If. Puji Tuhan ya. Akhirnya asalnya saya pinternya ya. Sama ini. Ya, semuanya boleh ikut, mama papanya boleh ikut. Sini mama ikut, sini. Oke. Sini. Ya, sama-sama ya. Ayo semua yang remaja-remaja, papa mamanya juga boleh ikut. Ayo papa mamanya boleh ikut. Ayo mama ikut mama. Mama, papa ikut juga. Sama-sama. Oh mari dong, ya sudah. Kami ayo sudah. Oh ya Om, Yohan. Ini tetapkan ke Om Yohan. Ayo papa ikut papa gabung. Anak-anak yang remaja dari yang di situ ngumpul di sini. Ini agak sini. Nah, ayo.
Apa enggak? Audi sama Devi. Ayo. Obi, ayo. Kalau mau foto jangan di situ, diisi aja sekaliannya. Ayo. Obi sama Jena, ayo. Ditunggu. Semua di sini kamu diisi tidak apa-apa. Ayo. Ayo. Satu basic orang ya. Ayo. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Jalan dia. Satu, dua, tiga.
Kalau Om Johan Langit berarti kayak bebas. Belum ya. Ini belum ya. Dua strategi laki-laki komedi dulu. Video ya. SM2 mengucapkan Happy New Year, Yesus memberkati. Ayo sama-sama bilang apa? Happy New Year ya, Happy New Year. SM2 mengucapkan, baru semua anak-anak Happy New Year. Terus tepuk tangan, terus saya dulu. Oh ya, oke. Wes ya, ayo. SM2 mengucapkan Happy New Year. Suara yang mengintip. Sakit sekali ya. Jangan sekali pembahasan juga mengucapkan Happy New Year, Yesus memberkati. Nah, oke. Selamat pulang tuh. Apa selamat Natal itu? Udah, setelah SM2 mengucapkan Happy New Year. Tuhan Yesus memberkati. Ya, silakan tukar poin. Hati-hati jangan bergerombol semua. Yuk, gadis. Silakan tukar poin. Ayo, silakan tukar poin, tapi jangan bergerombol. Kalau yang sudah lagi ada pembagian, Yang sudah tukar poin minta tolong duduk di tempat dulu. Tante Opi sama Tante. Duduk di tempat dulu supaya nggak bingung tante apa kuelan sama tante modelnya. Yuk, Semua dikasih ya, semua dikasih. Mama papa juga boleh dikasih. Ayo, yang sudah silakan duduk. Yang sudah silakan duduk dulu. Kalau yang nggak mau tukar poin, kasihkan Om Mario aja, nggak apa-apa. Nyanyi apa? Ayo, yang sudah silakan duduk. Ya, silakan duduk. Kita bagi makan siang ya. Selamat semuanya.
Silakan duduk semuanya. Sudah dapat semua Yuk yang sudah, silakan diberi. Ayo silakan duduk yang sudah. Hati-hati jalan, jangan sampai jatuh. Silakan anak-anak. Ayo yang kelas besar kalau sudah silakan duduk. Siapa yang belum dapat spaghetti? Oke, duduk dulu supaya tante bisa membagikan spagettinya. Ayo. Yang belum angkat tangan, siapa yang belum dapat spaghettinya? Ini sama Moisa, saya Kalau bisa. Oke, ayo duduk spagettinya. ini sudah semuanya ya? Grace belum, Grace. Stephen belum. Belum ya, gurunya nanti sendiri nanti. Ini Oh, tidak spaghetti. anak-anak dulu, anak-anak sama masih ada lebih. Ayo duduk supaya dapat spaghetti. Kalau mau spaghetti nanti gimana aku? Guru-gurunya nanti ya, gurunya. Ya, pengantarnya juga tolong dikasih ya. Oke, yang belakang masih belum lagi. Pengantar. Atau yang Grace dan sebagainya itu belum. Boleh sudah. Toren sudah. Sampai belum spaghetti tolong angkat tangan. Yang belum boleh angkat tangan. Belum yang pertama kali ya. Belum ini kok. Bukan ya, yang pertama kali. Siap. Stephen masih belum ini. Stephen. Silakan Stephen. Ini namanya Jessica. Mak sudah. Apa mamanya? Sudah ya. Saudara waktu. Hati-hati. Gurunya ngarap. Gurunya nanti ya ngarap. Nanti. Yang penting Enggak, bawa itu kok. orang tua Bawa yang rantang. dulu. Kopi bawa rantang. Oke, puji Tuhan atas kebersamaan hari ini. Minggu depan dan lagi ya, kita akan sama-sama lagi dibentuk oleh firman Tuhan ya. Wow, 2026 makin setia ya. Oke, Oke, silakan makan. selamat pulang, Tuhan Selamat Yesus memberkati pulang, Tuhan semuanya. Yesus memberkati. Puji Tuhan. Ketemu minggu depan. Sebentar ya. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Kedua
bersamamu. Selamat ulang tahun Yesus memberkati.